Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kita boleh sama-sama berjumpa di dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Malam hari ini sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini ada pesan firman Tuhan yang berguna, berfaedah bagi kehidupan kami, supaya hidup yang kami persembahkan kepada Tuhan sungguh-sungguh hidup yang membawa arti dan kebesaran serta keagungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang membawa arti bagi kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengubah karakter dalam hidup ini yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-19. Dikatakan demikian, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Karakter yang ada dalam kehidupan kita itu sudah terbentuk di dalam kehidupan kita karena kehidupan kita yang pertama hidup sudah di benih yang sudah ditumbuhi dengan benih dosa. Saudara, kalau kita perhatikan yang ada dalam hidup ini, ya, ketika manusia yang pertama jatuh di dalam dosa, maka benih dosa itu sudah bertumbuh dalam kehidupan manusia. Dan benih itu terus bertumbuh sampai kepada kehidupan kita. Satu contoh pengertian yang umum yang kita bisa dapati di dalam hidup ini. Kalau kita sebagai orang tua, pernahkah kita mengajar anak-anak kita berbohong? Atau mengajar anak-anak kita melakukan segala sesuatu yang tidak terpuji. Tapi kenapa dia bisa melakukan segala sesuatu yang tidak pernah kita ajarkan, tapi dia merasa itu namanya benih dosa. Ya, ada anak kita atau keturunan kita bisa mengatakan begini, dia bisa berbohong, dia bisa melakukan segala sesuatu yang sebetulnya tidak boleh dilakukan oleh kita yang beriman percaya kepada Tuhan, tapi itu bisa dilakukan padahal tidak kita ajarkan. Nah, oleh karena itu karakter dosa yang dimiliki oleh manusia yang ada di muka bumi ini, yaitu firman Tuhan katakan sadarlah yang pertama dan bertobat. Kalau kita tidak memiliki kesadaran dan bertobat, maka yang ada dalam kehidupan kita tanpa kita sadari benih dosa yang sudah ada di dalam hidup ini tidak kita cungkil keluar, maka yang ada tidak mungkin kita bisa melangkah di dalam kehidupan pertobatan. Nah, bertobat artinya menyadari dan mengakui kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari adalah langkah awal daripada pertobatan. Orang yang tidak mampu menyadari kesalahannya tidak akan pernah bisa bertobat. Bagaimana mau mengakui jika menyadari saja tidak? Hanya orang yang menyadari bahwa ia salah dan keliru, baru dia bisa mengakui. Nah, tidak mudah untuk bisa menyadari kesalahan yang kita lakukan, apalagi sudah berlangsung lama. Ya, coba bayangkan, ketika kita lahir kan kita nggak langsung percaya kepada Tuhan. Ya, banyak dari kita, keluarga nenek moyang kita adalah orang yang beriman percaya kepada Tuhan. Ketika kita lahir, apakah kita langsung percaya kepada Tuhan? Buktinya, dalam masa kehidupan kita sampai kita percaya dan mengakui keberadaan Tuhan, dalam kurun waktu itu banyak hal yang telah kita lakukan yang merupakan kebiasaan di dalam kehidupan kita, yang merupakan dosa di mata Tuhan. Tapi perlu kita merenungkan akan hal ini, yaitu
kesalahan yang telah berlangsung lama itu sudah berakar di dalam hidup kita. Seperti tidak ada rasa bersalah sedikit pun, itu sebabnya kita perlu berdiam diri sejenak. Jadi kalau kita menyadari akan itu, kita perlu berdiam diri sejenak supaya kita merenungkan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Nah, itu sebabnya perlu mencari waktu yang hening, yaitu dengan bersekutu dengan Tuhan, baca firman, merenungkan firman Tuhan. Bangunlah di tengah malam atau di subuh yang sunyi sebagai awal daripada kehidupan kita dan mengakhiri keberadaan hidup kita sepanjang hari, yaitu ketika malam hari. Kita merenungkan apa yang telah kita kerjakan selama hidup kita dari pagi sampai malam hari. Dan ketika kita pagi hari, kita merenungkan apa yang kita mau kerjakan ke depan dalam hari yang baru itu. Sehingga yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita mengevaluasi dari kehidupan ini, coba kita melihat segala sesuatu apa yang telah kita buat. Sehingga yang ada, kita selalu menengok feedback, flashback, bagaimana apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan dari hari-hari kehidupan yang kita jalani. Ada begitu banyak kebiasaan, sikap, dan tingkah laku yang telah selama ini merusak keberadaan hidup kita yang namanya karakter kita sehingga semakin jauh dari Tuhan. Nah, pikiran yang dibiarkan bebas tanpa tuntunan daripada firman Tuhan itu akan bergerak liar. Kita buat apa yang kita suka. Itu kan bilang, suka-suka gua. Kalau gua mau begini, mau apa? Nah, ini sebuah pemikiran yang dibiarkan bebas berkembang di dalam kehidupan kita. Nasihat firman Tuhan katakan, tinggalkan semuanya itu. Menyadari dan mengakui akan membuat setiap orang berani berkata, akan kutinggalkan semuanya itu. Bertobat atau berbalik kepada cara hidup yang dikehendaki Tuhan akan merubah warna perjalanan hidup kita. Tidak ada lagi kata tidak bisa dan tidak mau. Ada kekuatan yang besar yang merupakan supranatural yang akan mendorong Anda sehingga mampu meninggalkan kebiasaan yang sudah berkarat di dalam hidup ini. Belajar dari Yakub. Yakub ini dalam bahasa Ibraninya artinya cerdik. Yakub ini lebih suka tinggal di rumah bersama dengan ayahnya dan ibunya. Yakub ini menjadi anak kesayangan dari ibunya. Yakub ini, si cerdik ini, memperdayai kakaknya Esau. Esau yang kehilangan haknya sebagai anak yang tertua, anak yang sulung, hanya dengan menukarkan semangkok bubur kacang merah. Nah, di sini Yakub menunjukkan kelicikannya. Kelicikannya apa? Ia memanfaatkan situasi karena melihat Esau, kakaknya, membutuhkan makanan itu. Tapi Yakub memiliki karakter penipu. Padahal dia dekat dengan ayah dan ibunya. Mungkin ini salah satu sebab karena Ribka, ibunya itu memanjakan Yakub secara berlebihan. Kita harus berhati-hati dalam memanjakan anak. Mungkin juga karena terlalu sayang kepada Yakub, Ribka mengajarkan sesuatu yang salah. Hal ini bisa kita lihat pada peristiwa berikutnya. Ribka mengajar Yakub untuk menipu ayahnya. Lihat. Ribka sang ibu bahkan rela menanggung kutukan yang mungkin diterima oleh Yakub. Yakub menjadi penipu dengan bantuan Ribka. Apa yang terjadi kemudian? Setelah drama semangkuk kacang merah tersebut, Yakub melarikan diri ke Haran. Lagi juga usulan itu dibuat oleh Ribka. Di sini kita menyaksikan kerusakan karakter Yakub dimulai dari Ribka sang ibunya.
Nah, karakter orang tua yang belum bertobat bisa mempengaruhi karakter anak. Berikutnya, Yakub menipu Laban mertuanya demi memperoleh domba dan kambing yang kualitasnya subur. Ternyata 14 tahun sejak meninggalnya orang tuanya, karakter licik daripada Yakub tidak berubah, malah semakin jadi. Nah, hati-hati dengan karakter, bisa membunuh hidup kita. Hati-hati, memanjakan anak secara berlebihan bisa membuat anak memiliki karakter negatif. Renungkan dan jadikanlah ini sebuah hikmat yang membawa kebijakan dalam kehidupan kita. Saya ulangi, hati-hati, karakter itu bisa membunuh hidup kita. Yang kedua, hati-hati memanjakan anak secara berlebihan itu bisa membuat anak memiliki karakter yang negatif. Nah, kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, adakah yang ada di dalam kehidupan kita memiliki karakter sesuai dengan petunjuk firman Tuhan? Karena di dalam kehidupan kita, kalau kita mempelajari apa yang dikatakan dalam nasihat firman Tuhan, janganlah kita melakukan sesuai dengan apa yang telah Tuhan ajarkan dan perintahkan dalam hidup ini. Dengan kata lain, kita menyimpan dari segala sesuatu yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup ini. Kita lihat, hidup yang dijalani oleh manusia yang pertama, rancangan yang pertama dalam Tuhan, itu rancangan yang indah, yang baik. Sehingga Tuhan sebelum menciptakan manusia dikatakan, mari kita menciptakan manusia segambar dengan Allah. Nah, coba saudara renungkan, adakah Allah memiliki sebuah pengertian yang membawa karakter hidup kita ego, sombong, tinggi hati, ya, selalu mementingkan kepentingan diri sendiri? Nggak mungkin. Tapi kenapa itu bisa menjadi karakter yang negatif seperti yang tadi saya katakan? Hati-hati, karakter itu bisa membawa sebuah langkah kehidupan kita menuju kepada hal yang negatif. Nah, siapa yang membuat negatif itu? Yaitu si iblis. Mempengaruhi daripada Hawa, sehingga yang dipengaruhi adalah gini, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus sadar, bertobat. Kita bilang, nggak mungkin bisa bertobat, nggak mungkin bisa sadar. Kita tidak bisa mengatakan tidak bisa. Yang ada mau tidak. Banyak orang bilang tidak bisa bertobat. Kita masih sebagai manusia terdiri dari darah dan daging. Selama kita mengatakan tidak bisa, maka tidak akan terjadi. Tetapi selama kita mau bertobat, ada jalan keluar, yaitu petunjuk firman Tuhan yang membawa kehidupan kita semakin lama semakin berarti bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati. Kami sangat bersyukur dan terima kasih buat kebaikan Tuhan yang membawa keberadaan hidup ini sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup ini, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin ditinggikan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan yang berarti di dalam hidup ini, yang membawa segala sesuatu perubahan dalam karakter hidup kami. Sehingga yang kami persembahkan kepada Tuhan adalah sebuah persembahan yang memuliakan nama Tuhan, yang membawa kebesaran dan keagungan Tuhan, yang merubah segala sesuatu yang ada dalam hidup kami yang tidak baik menjadi baik, sehingga kebaikan itu menampilkan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.